Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nailul Ikromilibat dari delegasi MA Al-Hikmah 2 Benda Siramut. Pada kesempatan kali ini saya kedapatan membaca kitab Fathul Qorib dengan tajuk Faslun fil Udhiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumina fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabbu 'inda adh-dhabhi khamsatu asya'a. Ahaduha at-tasmiyatu. Fayaqulu adh-dhabihu bismillah. Wal akmalu bismillahirrahmanirrahim. Falau lam yusammi halal madhbuh. Wa tsani as-salatu 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Wa yukrahu ayyajma'a baina ismillahi wasmi rasulihi. Wa tsalitsu istiqbalul qiblati bidzabihati ay yuwajjihu adh-dhabihu madhbahaha lil qiblati wa yatawajjahu huwa aidan. Warabi'u at-takbir ay qabla at-tasmiyati wa ba'daha thalathan kama qala al-Mawardi. Wal khamisu ad-du'a'u bil qabuli. Fayaqulu adh-dhabihu Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal ay hadhihi al-udhiyatu ni'matun minka alayya fataqarrabtu biha ilaika fataqabbalha minni. Jadi pada kesempatan kali ini saya membaca fasal udhiyah. Seperti yang kita ketahui bahwasanya pada hari ini kita itu masih menyambut Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Idul Adha itu identik dengan yang namanya hewan kurban. Nah, sementara kita itu belum mengetahui apa saja sih sunnah yang dilakukan ketika penyembelihan, apa saja sih syarat-syarat yang dilakukan ketika penyembelihan, dan lain sebagainya. Nah, di sini dituliskan dalam kitab Fathul Qorib, perkara yang disunahkan ketika penyembelihan itu ada 5. Yang pertama itu membaca basmalah. Maka si penyembelih disunahkan untuk membaca bismillah, itu minimalnya. Tapi kalau ingin lebih sempurna, bilangnya bismillahirrahmanirrahim. Maka jikalau si penyembelih tidak mengucapkan basmalah dengan syarat tidak disengaja, maka hewan kurbannya dikatakan halal. Tetapi kalau semisal si penyembelih sengaja meninggalkan untuk tidak membaca basmalah, maka hewan kurbannya dihukumi haram. Terus sunnah yang kedua itu membaca sholawat kepada Nabi yang berbunyi begini, Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, itu minimalnya. Tapi kalau ingin lebih utama itu ditambahi wasallama gitu. Dan dimakruhkan bagi si penyembelih untuk mengumpulkan antara nama Allah dan nama Rasulnya. Berarti seakan-akan si penyembelih itu ngomong bismillahi wasmi Muhammadin dengan dibaca jar di kasroh wasmi Muhammadin. Maka jikalau niatnya si penyembelih itu tabarukan, perkara tersebut dihukumi makruh dan hewan kurbannya tetap halal. Kalau niatnya dimutlakan, berarti dalam tanda kutip tidak ada niat, itu perkara tersebut haram, hewan kurbannya tetap halal. Tapi kalau misalnya niatnya itu untuk menyekutukan Allah, si penyembelih itu dihukumi kafir dan hewan kurbannya haram. Tapi kalau misal dibaca doma, dibaca rofa, berarti si penyembelih itu ngomong bismillahi wasmu Muhammadin, maka kalau niatnya itu tabarukan boleh dan hewan kurbannya juga boleh. Kalau niatnya itu mutlak, berarti dalam tanda kutip tiada niat, maka hukumnya makruh dan hewan kurbannya tetap halal. Sunnah yang ketiga itu menghadap ke kiblat. Menghadap ke kiblatnya itu si penyembelih menghadapkan hewan kurbannya ke arah kiblat. Berarti kalau di Indonesia, kepalanya itu berada di sebelah selatan dan tubuhnya itu dimiringkan ke arah kiri. Terus si penyembelihnya berada di timur dari hewan kurban tersebut. Terus sunnah yang keempat, membaca takbir. Membaca takbirnya itu disunahkannya sebelum dan sesudah membaca basmalah. Membaca takbirnya itu 3 kali, seperti yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi. Terus sunnah yang kelima itu membaca doa supaya diterima hewan kurbannya. Maka si penyembelih berdoa seperti ini, Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Yang artinya,
ya Allah, hewan kurban ini itu merupakan nikmat darimu yang diberikan kepada saya, dan saya mendekatkan diri dengan hewan kurban ini kepadamu ya Allah, maka terimalah hewan kurban ini dari saya. Nah, dalam kitab Fathul Qorib disebutkannya cuma 5 perkara yang disunahkan, tapi kalau di kitab Mutawalat itu lebih dari 5 perkara. Salah satunya yaitu mempertajam pisau yang akan digunakan untuk menyembelih. Mungkin cukup sekian pembahasan kali ini, semoga ada manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.